Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab Bau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah, karya tulis Al-Allamah Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau mengutip beberapa pendapat para ulama tentang hukum menikah. Di antaranya bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi bayani ahkamin nikah wa fihi masail. Al-awwal nassal imamu anna an-nikaha minasyahawati la minal qurubati wa ilaihi asyara asy-Syafi'i fil faqala qala Allah ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wa fil hadits hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu. Imamul Haramain menjelaskan bahwa nikah itu bagian dari urusan-urusan syahwat, bukan bagian dari urusan-urusan ibadah. Dan Imam Syafi'i mengisyaratkan dalam kitab tentang keterangan itu. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'. Manusia dihiasi dengan kecintaan pada syahwat atau kecintaan kepada keinginan-keinginan terhadap para perempuan. Dan dalam hadis disebutkan hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu. Dicintakan kepadaku dari dunia kalian, yakni berupa wanita dan minyak wangi. Wa ibqa'un nasali amrun madhnun thumma la yudra asalihun am talihun. Melanggengkan keturunan itu sesuatu yang masih bersifat asumsi. Kemudian apalagi tidak diketahui keturunan ini tadi menjadi orang soleh atau menjadi orang yang tidak soleh, orang yang jelek. Wa qala an-Nawawi in qasada bihi ta'atan kattiba'i sunnah aw tahsili waladin aw iffati farjihi aw ainihi fahuwa min a'malil akhirati yuthabu alaihi. Imam Nawawi mengatakan, tapi kalau nikahnya tujuannya adalah untuk melakukan ketaatan, nikahnya tujuannya adalah untuk mengikuti sunnah, nikahnya tujuannya untuk memperoleh keturunan, dan nikahnya bertujuan untuk menjaga farji alat kelaminnya, dan juga nikahnya bertujuan untuk menjaga pandangannya, kata Imam Nawawi, menurut Imam Nawawi, ini termasuk dari amal-amal akhirat yang diberi pahala ketika melakukan itu. Kemudian Imam Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Hashim Asy'ari mengutip keterangannya Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan, an-nikahu jaizun li'annahu ibtigha'u ladzatin tasbirun nafsu anha falam yajib kalubsin na'imi wa aklit thayyibi. Nikah itu hukumnya sebenarnya boleh-boleh saja, karena nikah itu, kata Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, karena nikah itu adalah suatu kehendak atau menginginkan, mengharapkan kenikmatan yang nafsu bisa bersabar darinya. Namun tidak wajib, nikah tidak wajib. Sebagaimana nikah itu dibolehkan, hukumnya itu sebagaimana dibolehkan memakai pakaian halus, dibolehkan memakan makanan yang enak,
Hukum nikah itu semacam hukum-hukum yang semacam itu. Kemudian Abu Ishaq Asy-Syirazi menjelaskan, meneruskan, waqad yustahabbu kaman taqat nafsuhu ila al-wat'i wa qadara 'ala al-mahri wan nafaqah wa man lam tatuq nafsuhu ilaihi fal mustahabbu lahu alla yatazawwaja li'annahu tutawajjahu ilaihi huququn huwa ghaniyun 'anil tizamiha wa yahtaju an yashtaghila bisababiha 'anil ibadah. Kemudian Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi menjelaskan, nikah itu terkadang disunnahkan bagi orang yang sudah sangat sekali berkeinginan untuk berhubungan badan, dan dia mampu untuk mendatangkan mahar, dan dia mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya. Nah, kata Abu Ishaq Asy-Syirazi, dan barang siapa yang tidak mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan intim, hubungan badan, maka disunnahkan untuk tidak menikah, karena dia akan dihadapkan oleh hak-hak kewajiban yang sebenarnya dia tidak membutuhkan untuk menyanggupi hal itu, dan dia hanya butuh menyibukkan melakukan ibadah-ibadah selain nikah. Maksudnya wa yahtaju aishtagila bisababiha 'anil ibadah, tidak disunahkannya karena dia nanti kalau menikah dia nanti sibuk melakukan mengurusi urusan pernikahan, kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, sehingga mengurangi ibadah dia sebagaimana sebelum menikah. Wa idza tarakahu takhalla lil ibadah, kalau dia meninggalkan menikah nanti dia bisa kosong waktunya, bisa bebas untuk bisa leluasa untuk melakukan ibadah. Fakana tarkuhu aslam lidini, maka bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan intim maka dia meninggalkan pernikahan itu lebih selamat bagi agamanya. Nah, ini qaulnya, keterangan dari Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Kemudian Sayyidi Syekh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari juga mengutip keterangannya Imam Asy-Syarqawi dalam kitab Hasyiyatut Tahrir. Imam Asy-Syarqawi mengatakan, waqad yajibu kama idza ta'ayyana nikahu tariqan lidaf'i zina aw talaqa man laha haqqun fil qasmi. Terkadang nikah itu bisa wajib. Contohnya bagi orang yang menjadikan nikah sebagai jalan untuk menolak zina. Daripada berzina, dia lebih baik menikah. Maka kalau dia khawatir untuk melakukan zina, kalau dia tidak menikah, maka dia wajib melakukan pernikahan. Lalu Imam Asy-Syarqawi melanjutkan, waqad yakunu khilafal aula kaman taqat nafsuhu ilaihi wa faqada uhbatahu bal yaksiru tawqanahu bisaumin fa illam yankasir bihi la yaksiruha bikafurin wa nahwihi. Kata Imam Asy-Syarqawi, nikah terkadang hukumnya khilaful aula, menyelisihi hal yang lebih utama. Nikah terkadang hukumnya menyelisihi hal yang lebih utama. Contohnya bagi orang yang nafsunya ingin sekali menikah namun dia tidak punya biaya untuk melakukan hal itu, maka hukum menikah bagi orang semacam ini khilaful aula, menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Orang yang semacam ini hendaknya menghancurkan keinginan hati untuk menikah dengan cara berpuasa. Jangan sampai syahwat untuk menikah ini
dihancurkan dengan obat-obatan, dengan kafur dan semacamnya. Bal yatazawwaju biqasdil iffah, tetapi daripada melakukan hal itu, memecah syahwatnya dengan minum dengan kafur, dengan obat-obatan yang lain, dengan obat-obatan atau yang lain, itu lebih baik daripada melakukan hal itu. Lebih baik dia melakukan pernikahan dengan tujuan untuk menjaga diri dari sesuatu yang haram. Waqad yukrahu kama lam tatuk nafsuhu ilaihi wa faqada uhbatahu aw wajadaha wa kana bihi illatun kaharamin wa ta'ninin. Kadang-kadang nikah itu hukumnya makruh, sebagaimana makruh bagi orang yang ingin sekali untuk menikah, nafsunya ingin sekali untuk menikah, namun dia tidak punya biaya, atau dia punya biaya tapi dia punya penyakit seperti penyakit pikun, penyakit impotensi, maka orang semacam ini makruh untuk menikah. Waqad yahrumu kanikahi man haruma nikahu. Kadang-kadang nikah hukumnya haram, contohnya seperti menikahi orang yang haram dinikahi. Wallahu